wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perairan pedalaman berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep wilayah NKRI yang ditunjukkan kepada dunia internasional. Ketentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih terjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Dan laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar milik Indonesia. Hal ini menghasilkan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat atas tanah dan air Indonesia. Deklarasi Landas Kontinen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dipandang sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara sekaligus mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai zona ekonomi eksklusif yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Melihat peraturan UNCLOS yang memberikan kewenangan bahwa penarikan garis pangkal lurus diperbolehkan sampai 100 mil laut Indonesia melakukan garis pangkal lurus pada kantong Natuna dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998. Maka bertambah luaslah wilayah pengelolaan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia. Periode 1998 sampai 2010, beberapa pencapaian kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga dapat dicatat dalam sejarah kewilayahan Indonesia. Di antaranya, kesepakatan batas ZEE dengan Australia di Samudra Hindia, di Laut Timur, hingga Laut Arafuru pada tahun 1998. Di satu sisi, dengan diakui konsep wawasan Nusantara Indonesia mendapatkan banyak pertambahan wilayah laut. Di sisi lain, Indonesia oleh masyarakat internasional diwajibkan untuk menetapkan alur laut kepulauan Indonesia atau disebut ALKI, yang dimana melalui ALKI ini kapal-kapal asing dapat melalui wilayah laut Indonesia. Ini adalah air laut. Kemudian ditentukan garis pangkal. Garis pangkal adalah pertemuan antara air dan daratan ketika air surut. Di dalam garis pangkal ada perairan pedalaman, dan di luar garis pangkal ada laut teritorial sejauh 12 mil yang mencakup air laut, udara, dan dasar laut. Kemudian di luar itu ada zona tambahan sejauh 12 mil. Ada juga konsep zona ekonomi eksklusif yang meliputi air dan dasar laut sejauh 200 mil. Dan landas kontinen yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil. Perlu diketahui, sebenarnya landas kontinen muncul terlebih dahulu dari zona ekonomi eksklusif. Di luar itu ada laut bebas dan yang disebut kawasan atau di area.